Aksi kekerasan Israel terhadap Palestina kerap berulang. Palestina yang tidak berdaya menjadi bulan-bulanan di tanahnya sendiri oleh para pendatang yang menamakan Zionis. Seperti apa sejarah kependudukan Zionis Israel di Palestina? Untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat pagi Pak Yon, apa kabar? Selamat pagi Mas Martin, baik. Alhamdulillah. Pak Yon, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Kita bersama-sama melihat betapa kekerasan yang terus terjadi, mengekskalasi juga tensi konflik yang terus ada. Kok kita bedah sesuai dengan sejarahnya sebenarnya. Bagaimana inti mula dari konflik ini terjadi hingga sampai, kok saya tidak salah, 100 tahun begitu terus berulang? Ya, sebenarnya kita bisa memulai dari sejarah Palestina. Sebelumnya Palestina itu kan merupakan satu provinsi ya, di bawah Kesultanan Turki Utsmani. Nah, kemudian ada sebuah perjanjian saya kira yang menarik, itu adalah pembagian wilayah ya, mandat yang disebut dengan Sykes-Picot tahun 1916 antara Prancis dan Inggris yang membagi wilayah-wilayah di kawasan itu sehingga Palestina ya, masuk dalam wilayah yang dikuasai oleh Inggris tahun 1916. Kemudian 1917 itu ada yang disebut dengan deklarasi Balfour, deklarasi antara beberapa orang Yahudi dengan Inggris yang menyebutkan pada waktu itu ya, sekretaris negara Inggris mengatakan bahwa Inggris akan memfasilitasi orang-orang Yahudi untuk mendirikan sebuah homeland, dan itu tempatnya adalah di Yerusalem. Nah, itu adalah merupakan bagian dari gerakan Zionisme yang didirikan oleh Theodor Herzl yang menginginkan sebuah tempat yang aman bagi mereka, karena kita ketahui dalam sejarahnya orang-orang Yahudi itu kan dipersekusi di mana-mana, maka mereka menginginkan, terutama di Eropa ya, suatu tempat yang aman, dan tempat yang aman itu adalah yang ada di Palestina, itu yang pada akhirnya kemudian menjadi wilayah bagi orang-orang Yahudi. Dan 1918 Kesultanan Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama, maka sejak itu wilayah itu dikuasai oleh Inggris. Oke Pak Yon, kita punya grafis dan punya petanya, kita akan lihat bagaimana perbandingannya ya. Saya akan pertama tujuan juga kepada pemirsa pada waktu awal peta, begitu kurang lebih pada tahun 1920-an, kita coba tampilkan untuk saat ini. Pak Yon, mungkin Anda juga bisa menyaksikan melalui layar Anda juga. Ini pada waktu tahun 1920 sampai dengan tahun berapa ini Pak berarti? Ya, sampai sebelum tahun 1948 ya, ketika wilayah masih banyak ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke grafis selanjutnya ketika kita katakan sudah mulai divided atau memang mulai ada beberapa akar-akar konflik hingga akhirnya ini kok saya lihat kurang lebih hampir setengahnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini Pak? Pada tahun berapa dan ada kejadian apa di sini? Ya, pada tahun 1948 itu kan Israel berhasil mendeklarasikan kemerdekaan ya. Dan sebelum era itu, gelombang besar-besaran kan sudah masuk ya ke Palestina. Migrasi orang Yahudi yang terdiaspora di mana-mana karena difasilitasi oleh pemerintah Inggris. Nah, ketika proses deklarasi kemerdekaan yang nantinya disebut dengan peristiwa besar Nakba itu, hampir sekitar 700.000 orang-orang Palestina yang tinggal terutama di Yerusalem itu terusir ya, karena ada semacam huru-hara yang luar biasa. Dikabarkan bahwa mereka baik secara paksa diusir atau mereka karena ketakutan, karena disiarkan di mana-mana bahwa wilayah itu akan terjadi huru-hara, sehingga orang-orang Palestina 700.000 itu keluar dari wilayah itu, dan akhirnya wilayah itu dikuasai oleh Israel yang mendeklarasikan kemerdekaan. Oke, teritori. Selanjutnya kita lihat untuk peta selanjutnya perkembangan tahunnya pun juga kalau kita lihat di sini Pak Yon, ini semakin mengecil lagi untuk wilayah Palestina. Kalau sebelumnya tadi ada 700.000 orang begitu yang terusir begitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika akhirnya ini menjadi bahkan tanah Palestina ini hanya 1/3 atau bahkan 1/4 dari total wilayah sebelumnya begitu? Ya, tahun 67 itu ada perang 6 hari ya sebenarnya antara Mesir dengan Israel. Nah,
kemudian Jordan ikut terlibat. Nah, wilayah Jordan itu pada waktu itu melingkupi juga, jadi Palestina di bawah kekuasaan Jordan ya. Jadi ada Gaza, kemudian juga tepi barat ya Yerusalem yang di dalamnya itu. Nah, dalam perang itu Mesir dan Yordan dan juga Suriah kalah, sehingga apa yang terjadi, wilayah Gaza kemudian wilayah Yerusalem, terutama Yerusalem itu bisa dikuasai, diduduki oleh Israel, walaupun kemudian pendudukan itu tidak dianggap sah oleh PBB ya, karena itu sebuah pencaplokan suatu wilayah. Tapi pada hakikatnya kemudian Gaza tepi barat itu yang di dalamnya ada Yerusalem masuk dikuasai, diduduki oleh Israel, kemudian semenanjung Sinai juga termasuk dataran Golan. Sebenarnya mereka semakin luas ya jangkauan dari wilayah pendudukan Israel. Oke. Kemudian kalau saya perlihatkan kembali ada peta terakhir begitu ya teman-teman, bisa perlihatkan untuk grafis yang terakhir. Ini melihat bahwa semakin mengecil lagi, bahkan ini tersentralisasinya sudah terpecah-pecah untuk wilayah Palestina. Kalau kita lihat bersama Pak Yon juga selama 25 tahun terakhir ini perundingan perdamaian ini sebenarnya sudah diberikan terus secara alot dilakukan, tetapi belum bisa membuahkan hasil. Kenapa? Begitu kemudian akhirnya bisa menyebabkan wilayah ini semakin terdorong, semakin mengecil. Ya, hal yang sangat fundamental adalah negara Israel itu melakukan sebuah proses penambahan wilayah ya, melalui pendudukan atau pemukiman baru yang ada yang menyebutnya sebagai bagian dari aneksasi ya. Jadi menguasai wilayah yang baru dengan cara membuat pemukiman yang ada, yang di dalamnya ada orang Palestina, orang Arab Palestina, baik itu Muslim maupun Nasrani, kemudian setelah itu diusir karena mereka kan pelan-pelan membuat pemukiman yang mengitari wilayah-wilayah komunitas Palestina. Dengan cara itu ada yang mengatakan disebut sebagai creeping annexation, jadi melakukan aneksasi seperti pelan-pelan seperti merayap gitu ya, yang pada akhirnya wilayah-wilayah itu akan keropos. Nah, dilihat di dalam peta itu kan tidak kemudian solid wilayah itu, tetapi kemudian ada beberapa lubang-lubang. Nah, lubang-lubang itu yang disebut dengan komunitas Yahudi yang memang ingin tinggal secara eksklusif di wilayah Palestina yang sudah diduduki oleh Israel, tetapi tidak diakui oleh dunia internasional. Mereka hidup tidak dengan aturan otoritas Palestina, tetapi dengan aturan otoritas dari Israel, sehingga wilayah-wilayah itu akhirnya akan banyak lubang-lubangnya. Dan puncaknya kan aneksasi pada 2 tahun lalu ketika disampaikan oleh Netanyahu yang menginginkan tepi barat 30% itu secara formal, itu kan untuk legalitas mereka agar wilayah-wilayah itu semuanya bisa mereka aneksasi ambil. Oke, Pak Yon, kalau kita bicara soal saat ini sudah memasuki critical condition, apa kiranya yang bisa terjadi, the worst possibly happen, yang terjadi ketika keadaan kritikal ini terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan? Ya, hal yang dilakukan saya kira adalah stop pemukiman baru, stop pemukiman yang ilegal ya, karena itu yang akan menjadi pemicu ya terhadap adanya konflik. Orang Palestina merasa terancam hidupnya, tinggal di suatu tempat, tetapi tiba-tiba rumahnya ditempelin oleh pendatang ya, bahwa mereka harus pergi atau dipaksa dengan kompensasi tertentu. Nah, hak untuk tinggal di Yerusalem terutama atau wilayah-wilayah lain seperti tepi barat, karena itu kan wilayah pendudukan yang ada tentara Israel di dalamnya, tetapi kan Gaza itu kan tidak ada tentara Israel karena sudah ditarik. Nah, ini yang saya kira sangat mengkhawatirkan. Lama-lama kemudian wilayah ini akan habis dan konflik terus-menerus akan terjadi. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah komitmen untuk menyetop adanya perluasan wilayah baru, bahwa itu ilegal dan itu harus diimpos, harus ditegakkan. Kalau perlu kemudian ada observer yang mengawasi ini, karena ini adalah bagian dari konflik. Kemudian tahapan yang paling utama yang kedua adalah kemudian memetakan sebuah peta damai dalam konstruksi two-state solution, karena ini yang akan memberikan sebuah jaminan kepada Palestina terhadap wilayahnya yang fix, yang tidak akan diubah-ubah. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yon Mahmudi sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time dan menyampaikan poin-poin yang sudah kami catat bersama. Terima kasih Pak Yon sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi.